Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, keselamatan semuanya. Pagi hari ini kebetulan saya ada agenda untuk mengawasi, menjaga kegiatan konferensi internasional. Kebetulan ini adalah kerjasama antara FISIP Universitas Jember dengan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka Jakarta. Jadi ini ada konferensi kolaborasi sifatnya internasional. Jadi kebetulan kita di FISIP ini sebagai co-host. Karena ada kegiatan tersebut, maka kami menyiapkan semuanya, sehingga saya mohon izin tidak bisa memberikan materi. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang tugas yang nanti mungkin adik-adik harus dikerjakan dalam kurun waktu seminggu ini. Jadi tugasnya itu adalah membuat buku. Tugasnya adik-adik adalah membuat buku dalam bentuk buku chapter. Jadi buku chapter ini saya beri judul. Jadi tugasnya ini adalah membuat buku chapter yang saya sudah beri judul namanya Oase Wisata Budaya dan Sejarah Kabupaten Jember. Jadi ini desain bukunya ini adalah tugas kelompok ya, dengan jumlah maksimal 4 orang. Dan ini akan dibagi sendiri oleh teman-teman semuanya, khususnya dari koordinator kelas ya. Nanti koordinator kelas akan membagi kelompok, maksimal anggotanya itu adalah 4 orang dalam satu kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok itu tugasnya adalah mengidentifikasi potensi ya, bentuknya potensi, bisa jadi potensi atau mungkin sudah dalam bentuk daya tarik wisata budaya dan sejarah. Jadi bisa dalam bentuk potensi, bisa masih dalam bentuk potensi ya, belum dia mengembangkan apa-apa, atau mungkin bisa dalam bentuk sudah berkembang menjadi sebuah daya tarik wisata. Jadi kita pilih satu saja tema tentang budaya dan sejarah di Kabupaten Jember. Jadi satu saja, satu kelompok itu adalah satu tema tentang budaya atau mungkin peninggalan sejarah, baik itu dalam bentuk potensi atau mungkin sudah dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Jadi seperti itu. Kemudian yang poin berikutnya adalah nanti buku itu akan terbagi ke dalam beberapa bab. Yang pertama adalah bab tentang kesenian dan budaya. Kemudian kedua adalah bab tentang museum dan peninggalan sejarah. Jadi nanti mungkin akan terbagi menjadi beberapa bab lagi, tergantung nanti dari hasil identifikasi adik-adik semua terkait dengan potensi maupun daya tarik wisata budaya dan sejarah. Jadi nanti kita bagi lagi, ini bukan menjadi acuan kesenian dan budaya, tetapi masih akan ada perkembangan lagi. Jadi itu bukan menjadi sebuah acuan. Kemudian yang berikutnya adalah objek kajiannya itu adalah museum, kemudian bangunan bersejarah, kemudian prasasti, kemudian situs arkeologi, benteng, kemudian gua, peninggalan Belanda, kemudian kesenian, kemudian ada ritual atau kebiasaan atau mungkin upacara adat ya. Kegiatan-kegiatan itu bisa menjadi sebuah objek kajian adik-adik ya. Nanti bisa dipilih satu saja dari masing-masing kelompok ya. Kemudian yang berikutnya adalah tugas masing-masing kelompok itu adalah mendeskripsikan objek yang dikaji tadi dari aspek sejarahnya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian siapa pengelola selama ini, kemudian harus ada dokumentasi terbaru. Dokumentasi yang terbaru itu adalah foto-foto kegiatan selama adik-adik terjun ke lapangan,
kemudian foto-foto dokumentasi terkait dengan museum, bangunan dan sebagainya yang diambil temanya tadi. Kemudian kondisi existingnya seperti apa? Kondisi existing itu adalah kondisi yang sekarang ini ada, maksudnya kondisi yang memang sekarang faktual yang terjadi, misalnya terkait dengan aspek kondisinya sudah rusak, kemudian bagaimana nanti kayak pengembangan dan sebagainya. Kemudian ada aspek 4A ya, atraksinya dilihat, kemudian aktivitasnya dilihat, kemudian apakah di situ sudah ada penginapan dan sebagainya, kemudian aksesnya gimana dan sebagainya. Itu harus dilihat dari sisi aspek 4A. Kemudian rencana pengembangan menjadi sebuah daya tarik wisata itu seperti apa, gambarannya seperti apa, agar objek yang tadi misalnya dalam bentuk potensi tadi itu berkembang ya menjadi sebuah daya tarik wisata ya. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah jumlah halaman minimal 10 halaman ya, minimal 10 halaman dalam bentuk code, karena nanti akan kita perbaiki lagi ya. Jadi jumlah halamannya adalah 10 halaman minimal ya. Kemudian tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, karena saya mungkin akan mengalami pergantian dosen. Mungkin di minggu-minggu depan ini sudah mulai ada pergantian dosen, sehingga tugas ini saya harapkan bisa selesai minggu depan ya. Minggu depan bisa dikumpulkan dan nantinya kita buat menjadi sebuah buku. Jadi tugas membuat buku ini adalah buku yang saya harapkan ada ISBN-nya. Jadi ada ya, nanti akan kita cetak dan kita perbanyak ya, akan menjadi sebuah koleksi, tidak hanya sebagai bagian dari tugas, tetapi memang akan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan pengetahuan, pemahaman terkait dengan wisata budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Jember. Mungkin kita bisa melihat dari aspek kondisi Kabupaten Jember yang mungkin ada beberapa spot yang belum diekspos ya, yang menurut adik-adik ini sangat berpotensi sebagai sebuah daya tarik wisata dalam bentuk wisata budaya dan sejarah, namun ini belum diekspos, sehingga tujuannya adalah kita mengidentifikasi dan mengembangkannya dalam konteks kemampuan kita seperti apa, itu nanti kita wujudkan dalam bentuk buku. Jadi itu adalah salah satu bentuk pemikiran kita. Nantinya mungkin buku-buku itu akan kita sumbangsihkan ke pihak-pihak yang terkait ya, khususnya Dinas Pariwisata, kemudian Bupati Jember, kemudian mungkin pihak-pihak lain yang memang membutuhkan kontribusi ini, sehingga saya harap tugas ini dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin, serius mungkin, sehingga akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Karena potensi yang ada di Jember ini luar biasa, namun memang kita melihat belum ada upaya optimal dari semua pihak, sehingga ini adalah bagian dari upaya kita untuk ikut serta mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Jember. Saya harap ini menjadi sebuah buku yang bermanfaat di kemudian hari dan menjadi rujukan ya bagi semua pihak, khususnya angkatan di bawah kita, nantinya menjadi referensi bagi adik-adik angkatan kita, seperti itu. Jadi ini memang rencana kita. Jadi silahkan adik-adik memilih objek, kemudian tema yang disepakati bersama dalam 4 orang ini, sehingga menjadi sebuah sesuatu yang membanggakan tadi. Jadi misalnya hal-hal yang tidak terungkap, tidak terekspos sebelumnya, dengan kehadiran adik-adik untuk mengekspos itu menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Jadi kita harus selektif memilih tempat, memilih seni budaya, tari itu bisa dipilih, tari kesenian, atau mungkin hal-hal yang mungkin tari-tari yang mungkin yang berada di pinggiran dan belum diekspos ya, mungkin
sudah mengalami sesuatu yang kurang optimal, sehingga itu bisa diekspos dan nantinya bisa suatu saat bisa menjadi suatu perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan seni tari yang mungkin akan punah ya, seperti itu. Silakan adik-adik memilih tema yang menurut adik-adik terbaik, atau mungkin yang cocok ya, bisa cocok, kemudian kita sampaikan, kita diskusikan di minggu ini ya, minggu ini jadi kita diskusikan temanya, sehingga itu nanti kita bisa memilah kira-kira ini menjadi sesuatu tema yang bagus atau tidak. Jadi itu, jadi segera disampaikan pilihan tema yang akan diambil, kemudian lokasinya di mana, kemudian nanti kita akan memberikan keputusan bahwa ini cocok untuk diambil sebagai salah satu objek kajian adik-adik semua. Itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam satu saya. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.